Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novianti Destriana Devi, NIM 1862050221064 dari kelas PGMI 3D absen 04. Di sini saya akan menjelaskan fungsi landasan pengembangan kurikulum. Oke, slide selanjutnya ada pokok pembahasan. Yang pertama itu ada konsep landasan pengembangan kurikulum, yang kedua ada fungsi landasan pengembangan kurikulum, dan yang terakhir ada landasan filosofis, psikologis, dan iptek. Oke, yang pertama A, yaitu konsep landasan pengembangan kurikulum. Landasan kurikulum merupakan dasar untuk membuat suatu kurikulum. Landasan memiliki peranan yang sangat penting. Diibaratkan kurikulum sebagai sebuah rumah yang tidak menggunakan landasan atau pondasi yang kuat. Maka ketika diterpa angin yang kencang atau terjadi gempa, rumah tersebut akan mudah roboh. Begitu pula dengan kurikulum. Apabila tidak memiliki landasan yang kuat, maka kurikulum tersebut akan mudah terombang-ambing, dan yang menjadi taruhannya adalah peserta didik yang dihasilkan oleh pendidik itu sendiri. Pada prinsipnya ada 4 landasan pokok yang harus dijadikan dasar dan setiap pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama ada landasan filosofis. Konsep ini berhubungan dengan pandangan filosofis tentang pendidikan. Misalnya, pendidikan yang berorientasi pada humanisme akan menekankan perkembangan pribadi dan nilai-nilai manusiawi. Sementara pendidikan yang berlandaskan positivisme akan menekankan pengukuran dan pengujian ilmiah. Selanjutnya ada landasan psikologi. Asumsi-asumsi yang bersumber dari psikologi yang dijadikan titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Ada 2 jenis psikologi yang harus menjadi acuan, yaitu psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Psikologi perkembangan mempelajari proses dan karakteristik perkembangan peserta didik sebagai subjek pendidikan. Sedangkan psikologi belajar mempelajari tingkah laku peserta didik dalam situasi belajar. Ada 3 jenis teori belajar, yaitu mempunyai pengaruh besar dan pengembangan kurikulum, yaitu teori belajar kognitif, behavioristik, dan humanistik. Selanjutnya ada landasan sosial pendidikan. Konsep ini melibatkan pemahaman terhadap faktor-faktor sosial yang mempengaruhi pendidikan, seperti struktur sosial, budaya, dan peran masyarakat dalam pendidikan. Pendidikan inklusif misalnya dapat dipengaruhi oleh pandangan sosiologis tentang keberagaman. Yang terakhir ada landasan teknologi pendidikan. Dalam era digital, teknologi pendidikan memainkan peran penting dalam pengembangan kurikulum. Konsep ini mencangkup integrasi teknologi dalam pembelajaran, pengembangan media pembelajaran, dan peningkatan aksesibilitas pendidikan melalui teknologi. Selanjutnya B, fungsi pengembangan kurikulum. Fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan siswa agar memiliki sifat well-adjusted, yaitu mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Lingkungan itu sendiri senantiasa mengalami perubahan dan bersifat dinamis. Karena itu, siswa pun harus memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya. Selanjutnya, fungsi integrasi. Fungsi integrasi mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Siswa pada dasarnya merupakan anggota dan bagian integral dari masyarakat. Oleh karena itu, siswa harus memiliki kepribadian yang dibutuhkan untuk dapat hidup dan berintegrasi dengan masyarakat. Selanjutnya, fungsi diferensiasi. Fungsi diferensiasi mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu. Setiap siswa memiliki perbedaan, baik dari aspek fisik maupun psikis, yang harus dihargai dan dilayani dengan baik.
mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan berikutnya. Selain itu, kurikulum juga diharapkan dapat mempersiapkan siswa untuk dapat hidup dalam masyarakat, seandainya karena itu suatu hal tidak dapat melanjutkan pendidikannya. Fungsi pemilihan. Fungsi pemilihan mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Fungsi pemilihan ini sangat erat hubungannya dengan fungsi diferensiasi, karena pengakuan atas adanya perbedaan individual siswa berarti pula diberinya kesempatan bagi siswa tersebut untuk memilih apa yang sesuai dengan minat kemampuannya. Untuk mewujudkan kedua fungsi tersebut, kurikulum perlu disusun dengan lebih luas dan bersifat fleksibel. Fungsi diagnostik. Fungsi diagnostik mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Jika siswa sudah mampu memahami kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan yang ada pada dirinya, maka diharapkan siswa dapat mengembangkan sendiri potensi kekuatan yang dimiliki atau memperbaiki kelemahan-kelemahannya. Selanjutnya ada fungsi kurikulum bagi penulis. Para penulis buku ajar semestinya belajar terlebih dahulu kurikulum yang berlaku pada waktu itu. Untuk membuat berbagai pokok bahasan maupun subpokok bahasan, hendaknya penulis buku ajar membuat analisis instruksional terlebih dahulu, kemudian menyusun garis-garis besar program pelajaran GBPP untuk mata pelajaran tertentu. Baru berbagai bahan yang relevan sumber bahan tersebut dapat berupa bahan cetak, buku, makalah, majalah, jurnal, koran, hasil penelitian, dan sebagainya yang diambil dari narasumber, pengalaman penulis sendiri, atau dari lingkungan. Fungsi kurikulum bagi kepala sekolah. Fungsi kurikulum bagi kepala sekolah yang baru yang dipelajari pertama kali adalah tujuan lembaga yang dipimpinnya, kemudian mencari kurikulum yang berlaku sekarang untuk dipelajari. Selanjutnya, tugas kepala sekolah mencari supervisi kurikulum. Selanjutnya yang terakhir ada fungsi kurikulum bagi masyarakat. Fungsi kurikulum bagi masyarakat, kurikulum harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekitar. Dengan demikian, fungsi utama kurikulum adalah sebagai acuan bagi terciptanya aktivitas pembelajaran di sekolah. Selanjutnya ada pengertian landasan filosofis, pengertian landasan psikologis, pengertian landasan iptek. Yang pertama ada landasan filosofis. Istilah filsafat adalah terjemah dari bahasa Inggris philosophy yang berasal dari perpaduan dua kata Yunani purba philian yang berarti cinta, love, dan sophia, wisdom, yang berarti kebijaksanaan. Jadi secara etimologi, filsafat berarti cinta kebijaksanaan atau love of wisdom. Kurikulum pada hakikatnya adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Karena tujuan pendidikan sangat dipengaruhi oleh filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa, maka kurikulum yang dikembangkan juga harus mencerminkan falsafah atau pandangan hidup yang dianut oleh bangsa tersebut. Oleh karena itu, terdapat hubungan yang sangat erat antara kurikulum pendidikan di suatu negara dengan falsafah negara yang dianutnya. Keberadaan aliran-aliran filsafat lainnya dalam pengembangan kurikulum di Indonesia dapat digunakan sebagai acuan. Akan tetapi hendaknya pertimbangan dan dikaji kesesuaiannya dengan nilai-nilai falsafah hidup bangsa Indonesia, karena tidak semua konsep aliran filsafat dapat diadopsi dan diterapkan dalam sistem pendidikan kita. Selanjutnya ada konsep filsafat, realisme, metafisika, realitas atau kenyataan yang sebenarnya bersifat fisik atau materi. Humanologi, hakikat manusia terletak pada apa yang dapat dikerjakannya. Jiwa merupakan sebuah organisme yang sangat kompleks,
yang mempunyai kemampuan berpikir. Manusia mungkin mempunyai kebebasan atau tidak mempunyai kebebasan. Epistemologi, pengetahuan diperoleh melalui penginderaan dengan menggunakan pikiran. Kebenaran pengetahuan dapat dibuktikan dengan memeriksa kesesuaian dengan fakta. Aksiologi, tingkah laku manusia diatur oleh hukum alam yang diperoleh melalui ilmu, dan para taraf yang lebih rendah diatur oleh kebiasaan atau adat istiadat yang telah teruji dalam kehidupan. Selanjutnya ada konsep filsafat praktisme. Metafisika, suatu teori umum tentang kenyataan tidak mungkin dan tidak perlu. Kenyataan yang sebenarnya adalah kenyataan fisik. Segala sesuatu dalam alam dan kehidupan adalah berubah. Humanologi, manusia adalah hasil evolusi biologis, psikologis, dan sosial. Ini berarti setiap manusia tumbuh secara berangsur-angsur mencapai kemampuan biologis, psikologis, dan sosial. Epistemologi, pengetahuan bersifat relatif dan terus berkembang. Pengetahuan yang benar adalah yang ternyata berguna bagi kehidupan. Aksiologi, ukuran tingkah laku, perorangan, dan sosial ditentukan secara eksperimental dalam pengalaman hidup. Ini berarti tidak ada nilai yang absolut. Selanjutnya ada pengertian psikologi. Psikologi belajar merupakan suatu studi tentang bagaimana individu belajar. Pembahasan tentang psikologi belajar erat kaitannya dengan teori belajar. Pemahaman tentang teori-teori belajar berdasarkan pendekatan psikologis adalah upaya mengenali kondisi objektif terhadap individu anak yang sedang mengalami proses belajar dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan menuju kedewasaan. Pemahaman yang luas dan komprehensif tentang berbagai teori belajar akan memberikan kontribusi yang sangat berharga bagi para pengembangan kurikulum, baik di tingkat makro maupun tingkat mikro, untuk merumuskan model kurikulum yang diharapkan. Selanjutnya ada psikologi kognitif. Para ahli psikologi kognitif yang memusatkan perhatian pada perubahan dalam aspek kognisi percaya bahwa belajar adalah suatu kegiatan mental internal yang tidak dapat diamati secara langsung. Menurut teori ini, cara belajar orang dewasa berbeda dengan cara belajar anak-anak. Cara belajar orang dewasa lebih banyak melibatkan kemampuan kognitif yang lebih tinggi. Teori ini juga menyatakan bahwa satu unsur yang paling penting dalam proses belajar adalah apa yang dibawa individu ke dalam situasi belajar. Artinya, segala sesuatu yang telah kita ketahui sangat menentukan keluasan pengetahuan dan informasi yang akan kita pelajari. Selanjutnya ada psikologi behavioristik. Kelompok teori ini berangkat dari asumsi bahwa anak atau individu tidak memiliki atau membawa potensi apa-apa dari kelahirannya. Perkembangan anak ditentukan oleh faktor-faktor yang berasal dari lingkungan. Lingkunganlah yang membentuknya, apa lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, lingkungan manusia, alam, budaya, maupun religi. Kelompok teori ini tidak mengakui sesuatu yang bersifat mental. Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku yang dapat diamati dan menekankan pada pengaruh faktor eksternal pada diri individu. Selanjutnya ada psikologi humanistik. Teori ini berpandangan bahwa perilaku manusia itu ditentukan oleh dirinya sendiri, oleh faktor internal dan bukan oleh faktor lingkungan. Teori humanistik menolak proses mekanisme dalam belajar, karena belajar adalah suatu proses mengembangkan pribadi secara utuh. Keberhasilan siswa dalam belajar tidak ditentukan oleh guru atau faktor-faktor eksternal lainnya, akan tetapi oleh siswa itu sendiri. Belajar melibatkan faktor intelektual dan emosional. Pengertian selanjutnya yaitu pengertian iptek. Ilmu pengetahuan adalah seperangkat pengetahuan yang disusun secara sistematis,
yang dihasilkan melalui riset atau penelitian. Sedangkan teknologi adalah aplikasi dari ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan. Ilmu dan teknologi tidak bisa dipisahkan. Sejak abad pertengahan, ilmu pengetahuan telah berkembang dengan pesat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara langsung berimplikasi terhadap pengembangan kurikulum yang di dalamnya mencangkup pengembangan isi atau materi pendidikan, penggunaan strategi dan media pembelajaran, serta penggunaan sistem evaluasi. Secara tidak langsung, dunia pendidikan dituntut untuk dapat membekali peserta didik agar memiliki kemampuan memecahkan masalah yang dihadapi sebagai pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga dimanfaatkan untuk memecahkan masalah pendidikan. Cukup sekian materi yang saya sudah paparkan.